Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang akan melakukan konseling kelompok dengan tema bullying. Di sini kami melakukan konseling kelompok dengan pendekatan CBT atau Central Behavior Therapy. Nah, pada kesempatan kali ini konseling kelompok ini dilakukan anak SMA kelas 10. Untuk saya pribadi, Hasnur Etika sebagai konseli. Saya Hoiroto Torvini Prasabila sebagai konselor. Mas Herdiansyah sebagai konseling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, selamat sore. Sore Bu. Sore Bu. Sore, Bu. Terima kasih kalian sudah hadir. Eh, Hari ini kita akan melakukan konseling kelompok dengan tema bullying. Oke. Konseling ini bertujuan membantu kalian memahami perasaan, pikiran, dan perilaku yang muncul akibat pengalaman yang kalian hadapi. Lalu mencari cara yang lebih sehat untuk mengatasinya. Pengalaman tentang apa dan untuk mengatasi masalah apa, yaitu tentang bullying. Paham? Paham Bu. Oke. Paham, Bu. Di dalam konseling kelompok, posisi saya dan kalian semua atau posisi kita itu setara, ya. Tidak ada yang dihakimi. Kalian bebas berbicara dan saya akan mendampingi prosesnya sebagai seorang konselor. Oke, sampai sini paham? Paham Paham, Bu. Bu. Oke. Sebelum kita melanjutkan, kita akan menyepakati peraturan untuk konseling kelompok ini. Oke. Aturan yang pertama yaitu kerahasiaan. Artinya, semua yang dibahas di sini tidak dibawa keluar dari ruang konseli ini atau tidak dibahas dengan orang lain. Untuk aturan yang kedua, saling menghargai, tidak memotong pembicaraan, tidak menertawakan, dan tidak meremehkan pendapat dari orang lain. Untuk yang ketiga, tentang kejujuran. Sampaikan sesuai yang kalian rasakan. Jadi nggak boleh ngarang ya, harus sesuai dengan apa yang kalian rasakan. Oke. Yang keempat, kesukarelaan. Kalian bebas mengemukakan sejauh mana hal-hal yang memang ingin kalian bagi dengan teman-teman di konseling kali ini. Oke. Yang terakhir, fokus. Ikuti proses sampai selesai. Ya. Jadi peraturan ini kita buat agar konseling ini berjalan secara aman dan nyaman. Sampai sini paham? Paham Bu. Paham, Bu. Baik. Kita sepakati ya, dengan kesepakatan tersebut kita semua sepakat. Insya Allah sepakat Ibu. Oke, Insyaallah baik. Kalau sepakat, gitu Bu. kita lanjutkan. Eh, Berarti semua setuju ya untuk konseling ini dengan peraturan tersebut. Setuju Bu. Oke, kalau gitu kita lanjutkan. Eh, Sebelum masuk ke topik utama, saya ingin memastikan kesiapan kalian. Apakah ada yang masih ragu atau merasa takut untuk berbagi dan mengungkapkan apa yang sedang dirasakan? Mbak Hasan, apakah Mbak Hasan siap melanjutkan? Insya Allah saya siap Bu, meski agak gugup sedikit sih Bu. Oke, baik. Kalau gitu, Mas Herdi, apakah Mas Herdi sudah siap untuk melanjutkan? Insya Allah sudah siap. Walaupun seperti tadi masih ragu sedikit. Ya, baik. Terima kasih sudah jujur. Di sini tidak ada penilaian. Kita fokus pada pengalaman kalian masing-masing ya. Jadi tidak boleh saling menjudge atau menjelek-jelekkan. Oke? Sampai sini kita bisa sepakat ya. Oke. Mbak Hasan tidak apa-apa jika merasa tidak nyaman. Mbak Hasan bisa bilang,
kita akan masuk ke tema. Jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu ragu, nggak perlu takut. Kita di sini sama, kita terbuka, kita menjaga rahasia. Oke. Sekarang kita masuk ke tema, yaitu bullying. Menurut kalian, apa sih bullying itu, Mbak Hasan? Kalau menurut saya bullying itu mengejek, terus merendahkan, terus apa lagi sih biasanya? Mukul itu bullying nggak sih, Bu? Mukul termasuk bullying. Kalau itu terjadi secara terus-menerus, seperti itu. Ya, walaupun konteksnya bercanda, tapi kalau itu terjadi terus-menerus dan kita tidak nyaman, itu juga bisa termasuk dalam bullying. Seperti itu. Jadi walaupun bercanda itu tetap ada batasnya ya, sebagai ya bercanda itu ya tetap jadi hiburan sehari-hari. Tapi kalau itu berlebihan dan menyakiti orang lain, itu bisa masuk ke dalam bullying. Kalau Mas Herdiansyah, menurut Mas Herdiansyah Mungkin itu bullying itu apa? kalau menurut saya sih yang sering ke anak-anak seperti eh, mengejek atau menyakiti baik secara disengaja mungkin eh, dari anak yang ini eh, meremehkan anak yang satu, tetapi sebenarnya anak yang satu ini ada kelebihan yang tersembunyi, tetapi mungkin dia melihat dari segi fisiknya kah atau segi tingkah lakunya bagaimana sehingga anak yang merasa tinggi derajatnya mungkin dari teman-temannya lain ya sewenang-wenang atau semau-maunya saja untuk menyakiti teman-temannya yang merasa di bawah sekali. Mungkin ada yang mungkin sering kita dapatkan ada anak-anak memanggil temannya yang satu untuk mengejek. Termasuk menggiring teman-temannya ya, baik. Betul, jadi bullying itu bisa lewat kata, tindakan, ataupun pengucilan. Dampaknya seringkali ke emosi atau tindakan kita. Mungkin kita bisa jadi nggak percaya diri, kita Ya, jadi nggak punya teman, kita jadi terkucilkan, kita jadi punya hal-hal tertentu yang bikin kita tuh minder dan malah nggak bisa berteman. Biasanya untuk orang-orang yang sering dibully itu memang seperti itu. Oke, Oke, jika berkenan, gimana maksudnya ceritakan pengalaman kalian sewaktu di sekolah, pengalaman kalian sendiri, apakah kalian pernah dibully oleh teman kalian sendiri atau tidak? Bagaimana untuk Mbak Hasan? Kalau saya itu, Bu, dulu pernah dibilang apa ya? Mungkin ngomongnya karena suara saya kan kecil ya, Bu ya. Jadi Ya, ya itu suka diejek karena suaranya kecil kayak gitu, Bu. Bilangnya sih teman-teman itu bercanda, Bu, tapi kayak gitu dilakukan terus-menerus. dilakukan terus-menerus ya. Apa Mbak Hasan sudah pernah mencoba menyampaikan ke teman-teman? Belum, Bu, belum pernah. Paling saya Oh, belum. biasanya itu diam, terus habis itu menghindar. Jadi Oh, ya. nggak tak balas. Ya, Oh ya, menarik diri. mungkin nanti di konseling ini kita bisa bantu untuk memecahkan ya Mbak Hasan ya. Oke. Iya, Bu. Kalau Mas Herdiansyah bagaimana? Apakah ada pengalaman tentang kalau oh iya, pengalaman kalau pribadi? masalah ini Mbak, pernah terjadi secara langsung pribadi kepada saya juga. Karena kan kemarin di pondok, waktu masih jadi santri, ini sering terjadi di kalangan kami. Masalah mengejek atau mengecilkan, memandang remeh dari eh, teman-teman kami. Contohnya saya juga pernah dan sering, Mbak, dan sering Bu, setiap mungkin naik kelas 2 naik kelas 3 dapat terus ejekan dari teman-teman, tetapi saya mengambil pelajaran dari situ ketika saya membalas dengan apa yang dilakukan oleh teman saya, apa hasilnya yang saya dapatkan. Tetapi saya seperti tadi yang dijawab oleh saudara kita, yaitu menghindar atau menjauh, mencari teman yang baik untuk yang bisa menghargai kita dalam
kehidupan kita ketika kita berada di kalangan banyak orang. Oh ya, memang seperti itu. Ya, saya mengerti dan itu memang tidak mudah untuk dilalui. Terima kasih Mas Herdi dan Mbak Hasan yang sudah mengemukakan pengalamannya, mau terbuka dan sedikit masukan dari Mas Herdi ya Mbak. Oke, eh, yang kedua saya akan mengenalkan tentang CBT. Jadi, dalam CBT kita melihat bahwa peristiwa tidak langsung menentukan perasaan kita, tetapi cara kita memikirkannya. Mbak Hasan, saat diejek, pikiran apa yang muncul di benaknya Mbak Hasan waktu itu? Waktu itu yang muncul itu apa saya ngomongnya aneh, apa jadi orang yang aneh atau gimana. Terus akhirnya apa nggak pantas berteman sama mereka kayak gitu. Seperti itu. Kalau Mas Herdi, saat dikucilkan sama teman-teman pondok Eh, dulu, apa pikirannya yang terbenak eh, di pikirannya apa? yang 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 saya pikirkan itu Mbak, kita kan sama-sama santri, tapi kenapa eh, kebanyakan teman-teman yang pernah terjadi sejarah langsung kepada saya itu menyalahkan kepada saya, kemudian berkali-kali yang saya dapatkan, tetapi saya juga bisa menjawab. Eh, saya menjawab dengan cara apakah ada bukti sesuai dengan apa yang saudara katakan kepada saya, karena walaupun kami lemah atau saya lemah, tidak seperti itu caranya untuk menilai seseorang, karena belum tentu Anda sempurna. Mungkin merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, sehingga yang saya dapatkan seperti tidak dihargai atau dianggap bodoh atau dibenci karena satu masalah atau satu gerakan atau satu eh, apa yang tidak baik dalam diri saya. Seperti itu, Mbak. Oh, baik. Terima kasih. Mbak Hasan, ketika berpikir, saya tuh nggak pantas nih kayaknya berteman, kayak gitu. Perasaan apa sih yang muncul dari hatinya Mbak Hasan? Tentunya sedih ya Bu, sedih dan merasa malu. Lalu Mbak Hasan, apa yang Mbak Hasan lakukan? Jadi lebih sering diam Bu, sama akhirnya menjauh dengan mereka. Oh, seperti itu. Kalau Mas Herdi, ketika berpikir eh, seharusnya tuh nggak seperti itu, saya tuh nggak selemah itu, dan saya bukan orang yang seperti itu. Apa yang Mas Herdi rasakan dan apa yang Mas Herdi lakukan? Kalau yang dilakukan tadi mungkin sudah sempat konfrontasi ya, sudah sempat bilang ya kamu bilang aja gitu mungkin. Kalau saya tuh kurangnya apa? Kan kita sama-sama manusia gitu. Kalau Mas Herdi perasaan apa sih yang muncul kayak gitu setelah mereka Kalau melakukan? perasaan saya, Mbak, perasaan saya merasa sedih dan agak marah karena eh, kenapa saya sendiri yang disalahkan, padahal teman-temannya lain ada yang berbuat. Kemudian malu juga rasanya ketika kita diperlakukan seperti itu di depan orang banyak, seperti itu. Oke, baik. Saya kasih tahu, saya berikan penjelasan. Jadi, ketika kita memiliki pikiran negatif, perilaku dan perasaan kita itu ikut terdampak. Ketika pikiran kita itu negatif, apa yang kita lakukan tuh jadi nggak selera gitu, kayak nggak ada harganya. Jadi kayak kalau kadang kita tuh di bahasanya sekarang itu kalau nggak mood tuh mau makan, mau kerja, mau apapun pasti nggak enak kan. Dan itu dampak perasaan dan perilaku karena kita punya pikiran-pikiran negatif seperti itu. Oke, selanjutnya kita Iya. uji kebenaran pikiran itu ya. Mbak Hasan, apakah kamu merasa benar-benar tidak pantas untuk berteman? Juga sih Bu, soalnya masih ada teman yang baik sama saya. Ya, oke. Berarti apakah semua orang menolakmu untuk berteman? Tidak Bu, karena masih ada satu teman yang masih bisa buat
ngobrol, ngerjain tugas, kayak gitu. Oh, berarti pikiran itu tidak sepenuhnya benar, ya. Bagaimana jika diganti menjadi saya pernah diejek, tetapi saya tetap punya nilai dan masih ada yang mau menerima saya. Itu. Jadi, oh ya, aku pernah diejek, tapi aku tetap bernilai. Ada kok orang yang mau temenan sama aku, jadi bukan berarti aku nggak pantas untuk berteman gitu. Oh Iya, ya. Bu. Ya, Bu. Kalau pikirannya diubah seperti itu, rasanya malah jadi lebih ringan dan Sebentar, sebentar. apa ya, nggak, nggak menarik diri. Hmm. Oke, kalau Mas Herdi, apakah benar kamu merasa kalau kamu itu tidak berharga atau lemah seperti itu? Kalau menurut saya Mbak, mungkin kita sering dapatkan mungkin pikiran atau muncul dalam pikiran kita yaitu tidak pantas mungkin kita punya teman. Tapi bukan berarti kita tidak pantas berteman ketika kita dibully. Yang benarnya mungkin kita sedang berada di lingkungan yang salah, bukan kita yang salah, tetapi lingkungan yang ada di sekitar kita mungkin salah sehingga banyak terjadi hal seperti ini. Oke, terus ada nggak hal positif dari Mas Herdi? Hal Eh, positif itu kalau hal sendiri. positif, kalau hal positif ada Bu, karena mungkin sesuatu hal seperti ini pada saat suatu saat kita sudah menjadi orang sukses, mungkin memandang orang yang memandang rendah kemarin kita ketika kita masih bersama mereka, mungkin agak malu dia rasa karena oh ini yang kemarin saya ejek atau bully sekarang sudah sukses menjadi orang besar atau sudah terkenal di mana-mana. Ya, baik. Kalau gitu kita bisa ubah jadi gini ya, saya mungkin dikucilkan sama kalian, tapi itu nggak menentukan nilai saya di tempat lain, gitu kan? Sekarang kita tentukan tindakan yang lebih sehat ke depannya. Untuk Mbak Hasan, berarti jika diajak lagi, apa yang bisa Mbak Hasan lakukan? Saya akan bilang tegas kalau saya itu merasa tidak nyaman mereka mengejek saya. Terus kalau masih terjadi hal seperti itu, saya akan melaporkan ke guru BK, ke ibu berarti. Ya, berarti oke, itu tindakan yang asertif dan tepat. Kalau Mas Herdi, bagaimana? Eh, Kalau menurut saya mungkin seperti tadi mungkin lebih baiknya kita eh, laporkan atau kita selesaikan dengan baik-baik Ya, secara itu juga termasuk tindakan yang asertif dan sudah tepat. Oke. Oke, kita sudah sampai di akhir konseling. Hari ini kita melihat bagaimana bullying itu memengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku. Lalu kita berlatih mengganti pikiran yang tidak membantu dengan yang lebih realistis dan memilih tindakan yang lebih sehat untuk dilakukan. Oke, sebelum kita tutup, sebutkan satu hal penting yang kalian dapatkan. Oke, Mbak Hasan. Ya, dari konseling kelompok ini saya bisa menyadari bahwa cara saya berpikir tentang diri saya itu membuat saya makin tertekan. Nah, di sini Oke, mungkin saya akan merubah cara berpikir saya untuk apa ya tadi bisa apa ya menolak apa tuh memberikan ketegasan kepada mereka kalau saya itu tidak nyaman kayak gitu. baik. Baik. Kalau begitu, Mas Herdi, kalau eh, saya Bu, yaitu satu hal penting yang saya dapatkan ketika konseling adalah kesadaran, muncul kesadaran dan bahwa saya berharga dan tidak sendirian. Kemudian saya masih belajar bahwa perasaan sedih atau marah dan terluka yang
pernah saya alami itu adalah wajar, bukan tetapi saya lemah. Melalui konseling ini saya dapat memahami bahwa masalah yang saya hadapi bisa dihadapi dengan cara yang lebih sehat atau tanpa menyalahkan diri sendiri. Konseling juga bisa membantu kita mengenali pikiran negatif atau menguatkan hati dan menumbuhkan keberanian untuk menerima diri serta melangkah lebih baik ke depan. Ya, baik. Oke, terima kasih. Saya bangga dengan proses kalian. Jika suatu saat nanti kalian membutuhkan pertolongan saya lagi, kalian bisa datang ke ruang 3. Terima kasih atas keterbukaan kalian. Untuk konseling kelompok hari ini, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nah, sekian untuk video konseling kelompok kami dari kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.